Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Ustazah. Sekarang kita memasuki bab yang kedua, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini kita mulai pelajaran membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan kemudahan dalam memahami materi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai ke materi. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya semoga diberi kesehatan ya. Baik. Pelajaran yang kedua, beriman kepada Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah? Insya Allah semuanya mengenal Allah ya. Ya, karena Allah lah kita ada, dan karena Allah lah yang mempertemukan kita dalam keadaan sehat. Ya. Beriman itu artinya apa? Ya, percaya. Kalau beriman kepada Allah berarti percaya kepada Allah. Bagaimana kita bisa percaya sedangkan kita tidak melihat Allah? Ketika kita berteman di dalam kelas, kita mempunyai seorang sahabat. Kenapa ia menjadi sahabat kita? Karena kita sudah mengenal sifat-sifatnya, kesehariannya, tutur bahasanya, bagaimana dia bermuamalah di kesehariannya dengan teman-teman semua, sehingga menimbulkan kepercayaan, menjadikan ia menjadi sahabat kita, dan kemudian kita menjadikannya tempat untuk menjaga rahasia kita. Nah, sekarang ketika kita beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Perhatikan gambar berikut. Ada apa saja ini ya? Ini mau sekolah, kangen ya kita mau berangkat ke sekolah. Ada apa saja di sini? Di sekolah. Siapakah yang menciptakan di sekolah? Yang menciptakan Allah, yang membuat manusia ya. Manusia yang membuat, Allah ciptakan otak yang bisa digunakan untuk berpikir. Kemudian Allah berikan ide-ide, akhirnya terciptalah di sekolah. Apalagi gedung. Siapakah yang membuat gedung bertingkat? Pak Tukang. Nah, Pak Tukang itu siapa? Manusia. Sama dengan murid-murid yang ada di situ. Baik, selanjutnya. Tiang listrik. Tiang listrik juga buatan manusia. Kalau manusia buatan atau ciptaan? Manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuhan, baik, alhamdulillah. Tumbuhan juga termasuk ciptaan Allah. Selanjutnya, mengetahui keberadaan Allah melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya. Kalau tadi kita melihat yang di sekitar sekolah, sekarang kita keluar. Ada lautan, tumbuhan, daratan, angkasa. Itu semua merupakan bukti akan ciptaan Allah. Ada yang manusia yang bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan? Tidak ada. Ada manusia yang menciptakan lautan? Tidak ada. Bagus. Mengenal Allah bisa dengan memperhatikan benda. Benda yang hidup dan benda yang mati. Ada di pelajaran BA ya besok ketika kalian mengambil. Apa saja yang termasuk benda mati? Meja, ya. Meja
bagian dari alam semesta yang termasuk benda mati. Selanjutnya kursi. Kalau mobil Ustazah, benda mati itu kan tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak bernafas, tidak berkembang. Kalau mobil bergerak kok termasuk benda mati? Iya, karena yang bisa menggerakkan mobil itu adalah mesin. Dia tidak mempunyai nyawa yang bisa menggerakkan dia. Oleh karena itu, ia disebut sebagai benda mati. Sama juga dengan HP yang sekarang ini kalian pakai, sepeda motor yang biasa kalian pakai ketika mau keluar rumah dengan Umi atau dengan abinya. Tidak boleh ya naik sepeda motor sendiri. Nah, buku, apalagi robot. Nah, meskipun robot bisa bergerak, ia sama dengan mobil. Ia digerakkan oleh mesin. Kemudian batu. Kalau planet, Ustazah, planet juga benda mati. Karena yang bisa menggerakkan planet adalah gaya gravitasi bumi. Oke, paham sampai sekian? Oke, selanjutnya kita masuk ke benda hidup. Benda hidup ciri-cirinya apa? Dia bernyawa, dia tumbuh. Ketika kelas 1 tingginya masih 110 cm, kelas 2 bertambah, kelas 3 bertambah, dan selanjutnya. Dari yang tadinya kurus, kemudian menjadi lebih melebar, tumbuh dan berkembang. Contohnya apa? Kalian, manusia, seperti Umi, Abi. Selanjutnya, ya hewan. Hewan tumbuh, berkembang, bernafas. Yang ketiga, pohon. Pohon dari mulai bibit, kemudian tumbuh, akhirnya menjadi besar. Mengenal Allah melalui alam semesta bisa dilihat dari benda mati dan benda hidup. Selanjutnya, don't forget read Quran. Mengenal Allah melalui Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-An'am, ia tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Karena Allah yang sudah menciptakan segala sesuatu dan memeliharanya, jadi kita wajib menyembahnya kepada Allah. Yes. Ada yang mau bertanya? Nanti pertanyaannya kita kumpulkan, insya Allah akan ada waktu untuk kita berinteraksi. Beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Saat doa pagi, setelah doa diakhiri dengan bacaan Asmaul Husna. Ada berapa jumlahnya Asmaul Husna? Masih ingat? Ada 99. Mengapa kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna? Ketika kita mengenal ibu kita, pembedanya dengan ibu teman yang lain, kita tahu sifat ibu kita. Ibu itu penyayang. Kalau ketemu dengan ibu kita dan ibu teman, tapi ibunya teman sayang dengan kita, tapi akan lebih sayang ibu kita sendiri. Ibu tahu makanan kesukaan kita. Jadi kalau memasak, biasanya ibu mengutamakan makanan-makanan yang kita sukai. Dan masih banyak lagi. Nama Allah mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi siapa saja yang selalu membacanya. Asmaul Husna bisa dijadikan wirid rutin, zikir rutin
meskipun tidak semuanya. Silahkan mungkin bertanya dengan Umi biasanya kalau Asmaul Husna dibaca apa ya Umi? Nah, di sini kita akan membahas 3 Asmaul Husna. Ini Asmaul Husna yang 99 ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Selanjutnya Asmaul Husna yang kita pelajari Al-Basir, Al-Adlu, Al-Azim. Sudah tahu Al-Basir? Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat apa yang tampak dan tidak tampak, yang tersembunyi dan tidak tersembunyi. Seperti dalam gambar seorang anak mengambil HP. Apakah orang dewasa yang ada di depan pintu melihat? Belum tentu. Tapi kenapa bisa diambil fotonya? Karena ada CCTV ya. Jika kita tahu bahwa Allah melihat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menggunakan mata untuk hal-hal yang baik. Yang kedua, tidak melihat hal-hal yang dilarang. 3, mensyukuri nikmat mata yang dapat melihat. Keempat, menggunakan mata untuk melihat alam sekitar sebagai bahan renungan. Yang kelima, Allah senantiasa melihat apa saja yang kita lakukan. Baik, kita sudah diberi mata yang sehat, gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, yang dilarang. Yang baik, yang dilarang menurut siapa? Menurut Allah, ya, bukan menurut kacamata kita. Belum tentu menurut kita ini tidak baik, ternyata menurut teman yang lain itu sesuatu yang baik. Jadi menilai hal baik dan hal yang dilarang sesuai dengan aturan agama. Mengapa kok menjadi bahan renungan? Karena ada teman-teman kita yang Allah beri kesempatan untuk tidak melihat. Kenapa diberi kesempatan? Enak, karena kalau tidak bisa melihat, dia sudah berkurang dosa-dosanya. Kalau kita yang bisa melihat, kita masih harus memilih. Oh, lihat game ini disukai Allah enggak ya? Kalau kita melihat YouTube ini, Allah suka tidak ya? Oke. Baik, selanjutnya. Al-Adl, artinya maha adil. Allah menciptakan manusia beda antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi perbedaan itu diciptakan karena fungsi keduanya berbeda. Kalau wanita menjadi seorang ibu yang melahirkan, merawat, menjaga kalian. Kalau ayah bertugas mencari nafkah dan mendidik kalian. Dalam surat Al-Hujurat, semua manusia di hadapan Allah adalah sama. Apa yang membedakan antara satu orang dan orang yang lainnya? Yang membedakan orang satu dengan yang lainnya, atau laki-laki dan perempuan, yang membedakan adalah ketakwaannya. Takwa apa ya Ustazah? Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan yang menjauhi yang dilarang oleh Allah. Dengan kita tahu bahwa Allah Maha Adil, kita harus bagaimana? Adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap diri sendiri itu bagaimana ya Ustazah? Kita punya badan yang butuh untuk istirahat. Kita juga punya waktu untuk belajar. Kita juga punya tubuh yang membutuhkan makan. Jangan sampai karena kita senang belajar,
kita melupakan makan. Senangnya belajar, kita melupakan istirahat. Itu namanya kita tidak adil dengan diri kita sendiri. Yang kedua, berbuat bijak dan adil dalam mengambil keputusan. Contohnya, jam 7 sampai jam 11 itu waktunya kita belajar daring dengan ustazah. Ketika mulai membuka YouTube, yang dibuka YouTube pelajaran yang memang jadwalnya atau melihat konten yang lain. Bijak dalam mengambil keputusan. Keagungan Allah bersifat mutlak, besar, dan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Allah tidak membutuhkan makhluk yang lainnya untuk membantunya menciptakan laut. Allah tidak butuh makhluk yang lainnya untuk menjaga laut. Meneladani sifat Al-Azim yang mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan cara apa? Mentaati segala perintahnya, meneladani akhlak Rasul, menjauhi larangannya, dan bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat Allah diberi mata. Ketika kita melihat pemandangan yang bagus, melihat pantai dengan ombaknya, dengan pasir-pasirnya yang lembut, anginnya yang sejuk, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Kita akan menyimak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Guru dan Syamil, mari silakan masuk. Terima kasih, Bu. Kami ingin menjenguk Dodo, Bu. Sudah 2 hari ini dia tidak masuk. Iya, Bu. Katanya Dodo kesetrum ya, Bu. Assalamualaikum. Dari suaranya Dodo tahu pasti yang datang Syamil dan Ibu Guru. Dodo. Tuh kan benar suara Syamil. Silakan masuk, Bu Guru. Syamil, pintunya tidak dikunci. Hai, Do. Assalamualaikum. Bagaimana kok bisa kesetrum begitu, Do? Begini Syamil, waktu itu Dodo sedang nonton TV sambil makan kue. Kemudian dede adikku yang rakus itu datang. Assalamualaikum. Ibu, Dede pulang. Ibu. Karena takut kueku dihabiskan Dede, aku sembunyikan di belakang TV. Kunci ya? Dede buka ya. Jangan, tunggu sebentar. Karena kurang hati-hati, aku jadi kesetrum deh. Kok kuenya berantakan? Nah, Dede tahu Kak Dodo tadi ingin menyembunyikan kue itu dari Dede ya, tapi Kak Dodo malah kesetrum. Oh, itu artinya kau disayang oleh Allah. Loh, kok kesetrum dibilang disayang Allah sih? Iya, itu artinya kau diingatkan Allah jangan bersifat pelit, Do. Apalagi kepada adik sendiri. Kakak. Teman Dede bilang katanya kita harus beriman kepada Allah. Memangnya Allah itu apa sih, Kak? Allah itu Tuhan kita, Dek. Iya, tapi Tuhan itu apa? Tuhan itu kamu tanya langsung saja ya pada Bu Guru, Dek. Kakak kan sedang sakit. Oh, iya. Wah, pertanyaan Dedek bagus sekali ya. Allah adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Karena Allah yang mencipta, memelihara, menjaga dan mengatur segala sesuatu. Terus jumlahnya berapa? Bentuknya seperti apa, Bu? Allah itu satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Kata teman Dede yang tidak kelihatan itu tidak ada. Allah kan tidak kelihatan, Bu Guru. Tapi, Dek, bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Contohnya bola lampu listrik yang dinyalakan. Kan tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Begitu juga udara, angin, akal pikiran, dan juga sebagainya.
Bagaimana? Sudah mengerti belum? Lalu bagaimana caranya kita beriman kalau kita tidak bisa melihatnya? Dede, ada beberapa cara mengenal Allah. Pertama, dengan melihat ciptaannya. Ayo coba, siapa yang bisa menyebutkan hasil buatan manusia yang kalian anggap paling hebat? Robot, Bu. Dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan manusia. Pesawat helikopter tempur, Bu. Komputer. Wah, semua jawabannya bagus. Tapi manusia belum bisa dikatakan mencipta karena bahan baku untuk membuat itu semua diciptakan oleh Allah. Idenya juga meniru ciptaan Allah. Misalnya, robot meniru manusia, helikopter meniru capung, dan komputer cara bekerjanya meniru otak manusia. Selain itu, Allah tidak hanya mencipta apa yang dibutuhkan untuk hidup manusia di bumi, tapi juga alam semesta yang begitu luas, sistem tata surya dan sebagainya. Semua itu tidak mungkin dibuat oleh manusia, meskipun ilmuwan bersatu untuk membuatnya. Cara kedua mengenal Allah adalah melalui penjelasan Allah atas dirinya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan masih banyak lagi sifat Allah yang lainnya. Dede sampai sekarang belum mengerti, Bu. Apa Dedek tahu kenapa Kak Dodo bisa kesetrum? Tahu, Bu Guru, karena Kak Dodo pikir Dede itu orang yang rakus, padahal Kak Dodo kan serakah. Lalu kenapa Dedek sayang sama ibu? Karena ibu juga sayang sama Dede, suka kasih Dede makan, baju baru, dan kalau Dede sakit ibu merawat Dede. Seperti itu juga cara mengenal Allah. Dari situ kita tahu sifat-sifat Allah, kekuasaannya, yang disukai atau dibencinya. Oh, jadi salah satu cara mengenal Allah bisa juga dengan mengenal sifat-sifatnya ya, Bu? Jadi kita dapat mengenal Allah melalui sifatnya, seperti kita mengenal Kak Dodo. Bedanya kita mengenal Allah dengan sifatnya yang Maha Pengasih, sedangkan kalau Kak Dodo kita mengenalnya dengan sifatnya yang pelit. Nah, cara yang ketiga untuk mengenal Allah adalah dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasulnya. Contohnya mukjizat Nabi Musa. Melalui tongkatnya bisa membelah lautan hingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar karena apinya menjadi dingin. Dan masih banyak lagi mukjizat lainnya yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, meskipun dia sudah berlatih seumur hidupnya. Nah, sekarang Dedek sudah mengerti kan? Dede sih sudah mengerti, Bu. Tapi Kak Dodo tuh yang masih bingung. Dedek, kan kakak sudah bilang kakak sedang sakit. Semoga dengan video tadi lebih memperjelas materi yang sudah Ustazah sampaikan, dan ke depan kita akan memperbaiki diri, memperbanyak amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi semua larangan Allah. Amin. Saya percaya kalian semua anak hebat selama di rumah. Lebih Katakanlah, banyak melakukan mengapa kamu hal tidak yang bertakwa disukai kepadanya? orang tua dan diridhoi Siapa oleh yang Allah. Baik, kita tutup pertemuan kali ini menciptakan dengan doa penutup majlis bumi dan sama-sama. Baca, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, Siapa yang astaghfiruka wa atubu ilaik. menghidupkan bumi dan seisinya? Siapa yang memberi rizki bumi dan seisinya, yang menghidupkan dan mematikan bumi dan seisinya?
Semoga dengan video tadi lebih memperjelas materi yang sudah Ustazah sampaikan, dan ke depan kita akan memperbaiki diri, memperbanyak amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi semua larangan Allah. Amin. Saya percaya kalian semua anak hebat, selama di rumah lebih banyak melakukan hal-hal yang disukai orang tua dan diridhoi oleh Allah. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Baca subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.